ada keinginan dari pihak Israel untuk bertemu dengan ketua delegasi Indonesia. Pokoknya syaratnya tidak ada media, tidak for publication, tidak ada media, diskret, jadi pertemuan secara tertutup selama tidak ada kemerdekaan yang sesungguhnya untuk Palestina menjadi negara yang betul-betul berdaulat ya. Tidak mungkin Indonesia melakukan tindakan untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel itu di situ. Kenapa menurut Bapak Pak Sugiono harus diganti? Ya karena menurut saya tidak profesional. Bukan benci atau suka ya. Nggak profesional nih kayak gini. Tapi bahasa Perancisnya hebat katanya. Kata siapa? Kan gitu. Kata Mutia Habib. Kalau kita daripada Menteri Luar Negeri yang idle, bahasanya idle gitu, tidak bekerja baik, ya sudah saatnya ganti Menteri Luar Negeri yang lain. Masih banyak. Orang Kemlu banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan pemirsa Obor Rakyat, kali ini, episode kali ini, Obor Rakyat spesial menghadirkan edisi Untold Story. Kisah-kisah yang belum pernah dikisahkan. Kali ini kita akan membahas sebuah fenomena penting ketika Indonesia dan delegasi Israel pernah melakukan suatu pertemuan rahasia di Maroko. Belum pernah diceritakan dimanapun dan pertama kali diceritakan di Obor Rakyat Reborn. Sudah hadir di Markas Perjuangan Obor Rakyat Reborn seorang diplomat senior. Selamat datang Pak Ple Priyatna. Terima kasih. Salaman dulu. Assalamualaikum. Pak Ustadz, ya kan. Pak Ple, ini kabarnya ada sebuah pernah terjadi pertemuan rahasia antara delegasi Indonesia dan delegasi Israel yang belum pernah diungkap di mana-mana. Gimana ceritanya, Pak? Jadi ada masa saya mendapat anugerah di masa itu bisa bertemu, bisa hadir dalam rangkaian acara Middle East North Africa Summit. Jadi KTT Timur Tengah dan Afrika Utara di Casablanca. Kalau tidak salah tanggal persisnya ada 30 Oktober sampai 1 November di Casablanca ya, di hotel besar Sheraton di sana waktu itu. Jadi dari rangkaian pertemuan itu tadi saya ceritakan sedikit bahwa semula yang diundang hadir adalah Bapak almarhum Presiden Soeharto, kepala negara, untuk menghadiri itu, menyampaikan pandangannya, speech. Pidatonya, kemudian kira-kira 2 minggu, 3 minggu bergeser nih. Pak Harto karena kesibukan di dalam negeri tidak bisa hadir. 94 itu. Dan dengar-dengar Pak Umar Wirahadi, waktu itu wakil presiden yang akan mewakili Indonesia. Waktu pelaksanaan sidangnya sudah semakin dekat. Kabar dari Jakarta itu baru terakhirlah 3-4 hari terakhir bahwa yang akan menjadi ketua delegasi adalah utusan khusus presiden yang pada waktu itu adalah Profesor Emil Salim, Menteri KLH ya waktu itu terakhir. Nah, beliau yang akan menghadiri sidang Middle East North Africa Summit ini. Jadi satu hal yang menarik di tengah sidang resmi itu, di sela-sela itu tuh ada delegasi Israel rupanya, bagian delegasi Israel yang mendekati saya gitu. Waktu itu kalau tidak salah karena kita butuh logistik mengenai komputer, mengenai printer, mengenai ini yang disediakan, dia masuknya lewat situ. Rupanya dia bagian dari delegasi yang besar itu dari Israel gitu. Di hotel sendiri itu ada hal menarik karena kan Indonesia dengan Israel kan sama-sama alphabetical gitu. Jadi kita
tidak bersedia satu lantai dengan Harusnya panitia menetapkan kita satu ya, lantai. dan kita bicara, dan akhirnya di tengah kita ada Palestina di situ yang menjadi delegasi. Memisahkan. Kalau tidak salah waktu itu masih Yasser Arafat ya. Karena yang hadir dari delegasi Israel adalah Ishak Rabin, Perdana Menteri, dan Shimon Peres menjadi Menteri Luar Negeri. Jadi bisik-bisik ini di lobi ditemukan dalam saat mau persiapan gitu ya. Delegasi masuk sudah banyak itu. Nah, pihak Israel itu menggunakan tenaga, entah siapa ya intelnya itu yang dipakai untuk, mungkin tahu saya gitu, saya bagian dari KBRI yang di Rabat yang akan menghadiri turut mengatur masalah logistik, hotel dan segala macam, dan ruang sidang termasuk ID segala hal ya berkaitan dengan itu. Nah, dengan protokol juga. Nah, saya dihubungi satu waktu ini sudah mau pembukaan kalau nggak salah tuh. Jadi gimana Pak, katanya, mungkin nggak sih mengatur delegasi Israel jumpa dengan delegasi Indonesia di sela-sela ini ya. Kita belum tahu ya sampai hari ini schedule-nya bagaimana. Ketat tidak schedule-nya. Nanti kalau ada mungkin kita bisa bicara lagi. Saya juga tidak menjanjikan apa-apa. Bisa bicara lagi, oke. Saya pikir kan yang pertama ngomong gitu siapa kita ini, kan nggak tahu, saya juga mesti hati-hati kan. Udah gitu udah oke. Siangnya dia pas makan itu ketemu, nyamperin saya lagi. Ini serius Pak, saya dapat perintah dari atasan saya, dia nggak sebut siapa, pokoknya kemudian bahwa ada keinginan dari pihak Israel untuk bertemu dengan ketua delegasi Indonesia. Oh ya, saya juga cuman begitu. Surprise berarti Pak. Surprise, saya surprise tapi menahan diri. Bagaimana saya poker face saya Iya. Itu, sebagai seorang diplomat itu sesuatu luar biasa kan? Sesuatu yang luar biasa. Memang saya lihat di situ ada Ishak Rabin, ada Shimon Peres, ada pemimpin yang lain gitu. Tapi buat saya nggak penting karena ceritanya di situ kan. Iya. Oke, ya udah, terus saya mulai lapor ke Pak Dubes, Pak Iskandar. Iskandar Dinata. Bukan, Iskandar namanya. Iskandar. Iya. Ya Iskandar, ya Iskandar, Pak Iskandar, Pak Is, ini ada omongan gitu. Ya coba aja dijajaki bagaimana seriusnya apa tidak itu, ya kan kamu tahu gitu. Oke, I do my best, saya bilang gitu. Terus siang tuh makan itu kan, lunch mulai gitu nyiapin kita makan. Nah, dia approach lagi, mendekati untuk menyampaikan bagaimana Pak itu permintaan kami. Is it a demand? Is it a proposal? What is it? Saya bilang gitu. Ya kalau mungkin, if possible. We think about that, saya bilang gitu. Nanti I have to report to my superior, saya bilang. My ambassador, my head of delegation, saya bilang gitu. Ketemu sama ketua delegasi. Oke, terus singkat cerita, saya lapor ke Pak Dubes, Pak Iskandar. Nih Pak, ini. Oh ya, Pak, ada Pak Emil juga kan, Pak Emil. Ya sudah, terus gimana sarannya gitu. Ya pengen tahu aja Pak, mungkin sebuah terobosan gitu ya, bisa gitu. Iya. Terima gitu kan nggak ada. Cuma kita tidak datang ke tempat dia Pak. Kita saran hosting. Dari Pak Play seperti itu. Kita hosting aja, kita hosting di kamar, ya menerima mereka sebagai tamu kan, kita bilang gitu. Ya boleh. Jadi kita tidak aktif. Kita tidak aktif, kita hanya menyambut apa sih keinginannya, pengen tahu kan, mesti dengar juga kan, itu juga. Nah itu dasar itu yang mendorong saya untuk sama Pak Dubes sama Pak Emil untuk sudah. Tapi sebelum ke sana Pak, maaf saya potong. Orang itu kan tadinya Pak Play selaku anggota delegasi Indonesia kan kekurangan perlengkapan seperti komputer dan lain-lain. Orang ini tadinya apa? Sebagai panitia kok tiba-tiba dia bukan panitia, dia kayaknya supplier di situ.
Oh, oke. untuk semuanya Jadi pemasok dia supplier di agenda di situ. meeting. Ya, tapi saya nggak tahu persis dia agenda suppliernya mana gitu kan, apa yang dia Ini supply. menarik, menurut saya ini menarik Memang. bahwa di satu pertemuan internasional dari dunia Islam Ya, yang dilakukan kan Middle East North Africa dan North Summit. Afrika Ya. katakanlah itu Ya. dunia Islam Ya. ya. Itu suppliernya tiba-tiba bekerja mengatasnamakan Israel. Ya. Sesuatu yang menarik Iya, kan? tapi buat saya tidak begitu mengejutkan gitu. Oh, oke. Karena kita tahu sejak lama banyak diaspora Israel itu yang tinggal di Maroko kan. Oh. Dia tinggal di Casablanca melakukan berbisnis atau Jadi dia melakukan bisa aktivitas. jadi orang Maroko Iya, yang berasal dari Israel. bisa jadi. Persisnya saya nggak tahu tuh. Nah, terus tapi oke lah. Laki-laki perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Jadi oke, kita propose gitu ya sudah. Ujungnya diterima, kita di ruangan menerima tamu itu. Nah, Oke. tamu itu tadinya yang semula kalau memang yang hadir adalah Presiden Soeharto atau Wakil Presiden, beliau akan mengirimkan Ishak Rabin, Perdana Menteri, atau Shimon Peres waktu itu Menteri Luar Negeri Israel. Ya sudah, jadi Pak Emil oke, bersedia. Terus saya, ayo serius saya tanya gitu. Ini gimana? Apa agendanya? Saya tanya gitu. Enggak, ngobrol-ngobrol aja. Ya sudah, kita bilang pokoknya syaratnya tidak ada media, tidak for publication, tidak ada media, diskret, jadi pertemuan secara tertutup, dan hanya terbatas kita. Oke. Nah, udahlah disiapkan, mereka malamnya itu kayaknya siang sore deh pertemuannya itu kalau nggak salah saya ingat. Kami itu ada satu kawan dari New York yang ditugaskan waktu itu untuk membantu Middle East North Africa Summit itu, Mas Sigit dari PTRI New York ya, yang hadir di situ berbantu kan. Jadi kami berempat lah di ruangan itu, beliau Mas itu juga pertemuan di meja itu. Jadi Pak Ple, ya, Pak Sigit yang dari New York, ya, Wakil Pak Dubes dan Pak Emil Salim. Pak Emil Salim berempat kalau nggak salah. Kita mencatatnya di luar itu, mencatat apa yang lakukan pertemuan itu aja. Jadi yang menarik adalah mereka ngobrol biasa, mereka terima syarat itu. Apa proposnya apa waktu itu mereka? Hanya ingin bicara aja. Oke. Bicara Indonesia sama Israel kan, kita di forum ini pun bertemu gitu loh. Di dalam ini langkah baiknya menurut dia kita ada dialog gitu. Oke. Ya udah dibuka lah, diterima itu. Dan yang hadir, yang diutus hadir pada hari itu hanya seorang Menteri Ekonomi kalau nggak salah ya. Saya lupa nama persisnya. Jadi mereka datang dan dikawal oleh satu pengawal aja datangnya. Satu orang pengawal dari Mossad atau mana gitu ya, pokoknya pakai itu, dan kita berempat di ruangan itu gitu. Udah Pak Dubes damping Pak Emil, saya di tempat lain agak mojok untuk nyatet itu aja. Udah yang disampaikan tuh kira-kira satu hal yang tidak asing juga gitu. Bagaimana di situasi global yang seperti ini, Indonesia tentu membutuhkan kerjasama dengan banyak negara, termasuk dengan kami, untuk meringankan beban pembangunan itu segala macam. Mungkin kami bisa membantu transfer teknologi, bisa membantu pertukaran pelajar atau pembangunan yang lain gitu. Nggak disebut uangnya, jadi nggak disebut, cuman apa ya, normatif aja gitu, normatif. Udah sampaikan Pak Emil biasa gitu ya. Terus dia ada pertanyaan yang krusial yang terakhir itu, bahwa mungkin nggak dibuka hubungan Indonesia Israel. Mereka mau bertanya kemungkinan membuka possibility. What a possibility untuk membuka hubungan diplomatik. Membuka itu apa sih kira-kira syaratnya menurut Indonesia gitu. Oke, ya dijelaskan bahwa selama tidak ada kemerdekaan yang sesungguhnya untuk Palestina menjadi negara yang betul-betul berdaulat, ya tidak mungkin Indonesia melakukan tindakan untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel itu di situ. Terus selain itu Pak Emil juga kalau seingat saya membicarakan mengenai status Yerusalem.
ibu kotanya itu yang kenapa masih diduduki Israel sekian. Itu menurut saya satu langkah yang cukup berani gitu mengungkapkan itu dan cukup lugas ya. Menyampaikan, jadi ya Anda harus melakukan perbaikan dulu untuk bisa melakukan langkah yang lebih lanjut katanya. Untuk Jadi, membuka hubungan untuk diplomatik. membuka hubungan diplomatik karena saya rasa bukan sesuatu yang sulit atau bukan sesuatu yang sangat sulit didapat gitu informasi itu, tapi kan itu pasti gitu syaratnya seperti itu. Menarik gitu. Dialognya itu. Iya, berarti sejak dulu itu tahun berapa? 93 atau 94? 94 itu. 94 ya. November. Berarti memang sejak dulu artinya Israel berkepentingan untuk secara resmi membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia. Punya keinginan. Dan dia juga, kami tahu dari pembicaraan itu, dia tahu syaratnya bahwa itu akan berat. Dia ingin mendengar bahwa Indonesia tidak mungkin membuka hubungan diplomatik dengan Israel apapun alasannya sebelum Palestina betul-betul mendapatkan kemerdekaan dan mendapatkan mendirikan negara Palestina sebagai negara yang berdaulat. Oke, berarti waktu Palestina. Itu delegasi Palestina masih PLO ya? Palestinian Liberation Organization. Ya, masih itu. Organisasi kemerdekaan. Seingat saya itu, jadi dari situ ya sudah Pak Emil mungkin langsung mengirimkan berapa rahasia ke Jakarta, langsung hanya ke presiden ya waktu itu. Kawat rahasia presiden bahwa telah dilangsungkan ini. Saya nggak tahu jawabannya apa. Karena itu kawat rahasia itu diberikan kepada presiden sebelum pertemuan, minta izin dulu atau hanya setelahnya? Setelahnya. Mungkin udah ada pembicaraan sebelumnya sebelumnya by phone atau yang lain kita nggak tahu karena saya tidak di kamar Pak Emil selamanya kan. Jadi ada di luar, ada di tempat sidang atau apa. Nah, itu yang menurut saya juga juga berlangsung gitu, dinamis suasananya itu. Antara buat saya tuh antara percaya sama nggak percaya nih. Sesuatu yang saya masih sangat junior pada itu penempatan posting pertama. Saya masih sekretaris ketiga waktu itu untuk bisa mendapatkan kehormatan berkah situasi yang waktu itu menjadi pintunya dunia kan untuk membuka bagaimana ini menjadi muara untuk mempersatukan ini kan luar biasa gitu. Nah, itu yang menarik gitu. Pak Emil setahu Pak Play itu melaporkan hasil pertemuan ini langsung ke Pak Harto. Langsung ke Pak Harto. Atau juga melalui Menteri Luar Negeri kita ketika itu? Saya rasa beliau melakukan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri, Pak Ali Alatas ya kalau nggak salah. Pak Ali Alatas ya. Dan juga pasti dengan berafaks itu kepada Presiden langsung kan itu. Mekanisme yang normal yang dilakukan perwakilan RI waktu itu. Tapi ini sebuah sejarah bagi saya Pak, generasi sekarang lah ya. Tapi saya mengikuti ketika itu. Saya juga ditakdirkan untuk juga mengetahui beberapa menteri kita ketika sangat membanggakan ya. Betul. Ya, jadi artinya begini. Bukan, mohon maaf ya, Pak Emil kan bukan Menteri Luar Negeri. Wah, tapi dia lebih dari diplomat, Pak. Iya, begitu hebatnya ya kan. Bahwa seorang yang saya kenang selain Menteri Ekonomi, beliau kan Menteri Lingkungan Hidup, ya kan. Tapi Pak Emil bisa memposisikan sebagai seorang diplomat yang mewakili Indonesia ketika berhadapan dengan delegasi Israel. Ya, itulah yang kami rindu sekarang ini ada pemimpin. Beda kan kualitasnya dengan menteri. Ya, mohon maaf Pak. Dengan menteri sekarang kan beda kan Pak. Betul, sangat berbeda dan sangat menunjukkan ketenangan, sangat menunjukkan kematangan dalam berbicara. Itu kelihatan sekali orang yang matang, orang yang cerdas, orang yang punya dignity itu memperjuangkan. Pak, saya mau ini hal teknis. Mungkin bagi Bapak hal sepele, tapi mungkin bagi pemirsa Obor Rakyat sesuatu. Kalau yang namanya mengirim kawat rahasia ke Presiden Soeharto itu bentuknya apa ya Pak? Ya, berita faksimil rahasia. Jadi tulis nanti pembuat beritanya waktu itu saya lupa. Dari Sandi Negara itu? Iya, Sandi Negara dikirim ke Jakarta langsung. Yang tidak bisa di encrypt kan itu encrypted gitu ya. Jadi encrypted ya. Kita punya standar juga yang
sebagaimana dilakukan negara maju yang lain gitu loh. Kemlu pada waktu itu pun sudah seperti itu gitu. Artinya tidak bisa disadap. Nggak bisa. Ya dengan teknologi apapun ya kita asumsikan tidak ada yang bisa disadap. Dan itu yang penting kan tahapannya, prosesi itu dilakukan sesuai dengan prosedur yang Kalau nggak salah lulusan LSN lah kalau sekarang ya, lembaga sandi negara kalau nggak salah udah kan. pasti itu karena saya lupa siapa pejabat sandinya pada waktu itu. Jadi terkirimlah itu berita ke Dan Jakarta. dibaca oleh Ya, Pak Harto. Pasti dibaca. Dibaca Karena Pak Harto pertemuan. ada ininya kilat penting atau apa ada waktu itu lupa saya ininya. Iya. Ini Urgensi beritanya gitu loh. ini luar biasa ya. Satu cerita yang belum pernah Pak Ple ceritakan di mana-mana nih kan. Betul. Baru di obor rakyat nih Pak. Iya. Upaya dari ya katakanlah Perdana Menteri Ya Mas Ardi aja bisa. Bisa mengorek-ngorek ini kan ya. Bisa mengorek-ngorek bahwa ternyata upaya dari ya wajar sebetulnya. Karena bagaimanapun Indonesia dalam konteks negara Islam itu kan sesuatu. Iya. Buat saya sebagai diplomat muda itu blessing pada waktu itu. Blessing Itu ya, kan nggak akan didapat oleh setelah saya atau sebelum saya. Bahkan oleh dubes yang lain gitu kan. Momentum itu kan hanya sekali. Iya kan? Iya. 30 Oktober 1 November 94. Dan Iya. selain itu ada apa lagi ya? Ada GATT Uruguay Round di Marrakesh tahun yang 95 atau berapa itu. Kami juga menangani itu terakhir dengan tokohnya, saya masih ingat Dirjen Helennya itu waktu itu hubungan ekonomi luar negeri, Pak Dirjennya Pak Wisber Louis, Pak Sumadi Broto Diningrat itu dubes di Jenewa yang turun ke Marrakesh untuk memang menjadi core bisnis Jenewa ya mengenai masalah GATT ini ya. Untuk menjadi WTO yang tahun 95 itu. Itu satu. Kemudian teman-teman dari Jenewa juga didatangkan tidak hanya dubes tuh, staf-stafnya kita nggak punya siapa-siapa, saya bilang. Kabit ekonnya aja cuman saya tuh, masih sektiga. Iya. Terus ada lagi satu sidang kalau nggak salah, KTT ke-7 OKI. Iya. Termasuk leadernya KTM-nya, termasuk konferensi tingkat menterinya, sampai KTT-nya. Iya. Pak, boleh nggak ya? Bapak kan seorang diplomat senior. Dan Bapak mengalami menteri-menteri yang begitu hebat. Mungkin dari zaman Pak Mukhtar Kusuma ya, Pak? Iya, ada sedikit. Mukhtar Kusuma Atmaja, Pak Ali Alatas, ya kan? Pak Alwi Shihab. Iya. Terus Pak Nur Hasan Wirayuda. Pak Marty, Pak Marty, Bu Retno juga Bapak masih mengalami. Masih. Coba Bapak bandingkan dengan yang sekarang bagaimana? Waduh Pak, itu kayak membandingkan langit dan bumi. Artinya begini loh, ada satu esensi bahwa diplomat itu, pekerjaan diplomasi dan diplomat itu satu profesi Pak. Ditekuni secara sungguh-sungguh, dilakukan secara sungguh-sungguh, dan mereka bisa melakukannya tanpa selalu mengiringi presiden. Semua itu kan orang-orang hebat. Pak Muhtar, Pak Ali, Pak Hasan, Pak Marty, Bu Retno itu bisa jalan sendiri untuk membuahkan sebuah pertemuan, membuahkan sebuah low hanging fruit lah katanya, deliverables yang bisa dijadikan sesuatu untuk Indonesia itu ada. Nah yang sekarang kan nggak ada. Saya ingat ya misal Pak di zaman Pak Ali Alatas. Kita menjadi tuan rumah, namanya Jakarta Informal Meeting. Kita memediasi ketika itu Pak Norodom Sihanouk, Perdana Menteri, sehingga mereka damai itu antara Norodom Sihanouk, Pol Pot, Hun Sen gitu kan. Ya memang kalau jujur saja, Kemlu juga pada waktu itu isinya senior-senior yang hebat. Gitu ya. Yang committed terhadap pekerjaannya, yang dedicated gitu, yang betul-betul berdedikasi penuh pada pekerjaan itu secara profesional gitu. Jadi all out-nya itu terasa bahwa mereka bekerja secara profesional, all out untuk melahirkan sebuah solusi gitu loh. Bagaimana
damai itu di Kamboja bisa dilakukan dengan cara yang Dan di Indonesia ditandatangani. iya, itu yang menurut Saya ingat. saya mungkin belum berbuah saat ini di sekarang ini, jauh gitu loh. Kita hanya termakan oleh isu protokol yang begitu saja tidak bisa menjalankan secara baik gitu. Contohnya kemarin kan ada 17 duta besar asing yang harus sudah menyerahkan kredensial kepada Berapa bulan tuh presiden. tertahan? Ada yang 8 bulan, ada yang 7 bulan, ada yang 1 bulan. Tidak ada diterima yang oleh Presiden Prabowo. tidak teragendakan. Bahkan tidak teragendakan. Tidak teragendakan, terabaikan, sehingga terlambat. Itu kan memalukan sebetulnya gitu. Itu proses manajemen luar negeri, kebijakan luar negeri yang harus berangsung menjadi sebuah paket itu. Bapak kan masih punya banyak kawan di Pejambon. Saya Insya yakin. Allah, insya Allah. Ini mengapa sampai tadi Pak ada belasan calon duta besar asing Ya. yang keleleran lah. Bahkan saya dengar ada yang sempat pulang lagi gitu ya kan. Betul. Ya, karena nggak mendapat jadwal tidak teragendakan menurut saya. Itu kenapa bisa seperti itu? Ya, satu manajemen protokol penerimaan duta besar itu kan ada jadwalnya, ada gilirannya. Nah, ini tidak terartikulasi secara baik oleh sekretaris negara maupun oleh Kementerian Luar Negeri yang bisa mendesak. Misalnya Kementerian Luar Negeri sudah memberikan surat, sekneknya harus siap kan menjadwalkan pada presiden. Itu tidak tertangani secara baik karena isu-isu yang lain. Sibuk sendiri nggak karuan keluar negeri segitu banyak sampai 52 kali. Dalam waktu beberapa hanya dalam waktu sekian bulan, 15 bulan atau lebih itu. Ya, itu banyak hal yang secara profesional harus ditangani oleh orang-orang profesional. Diplomasi itu kan pekerjaan profesi, Pak. Jadi harus ditusun yang semuanya serba rapi. Interpretasi negara yang tidak diterima kredensialnya apa? Apakah saya ditolak? Loh kan enggak, saya udah diterima kok. Kan sudah ada grimongnya, surat itu sudah dikirimkan, dipertukarkan sedemikian rupa sehingga orang tidak menganggap lagi seorang duta besar yang sudah di Jakarta ini, wah saya sebetulnya ditolak. Tapi ada cara lain yang mungkin ini menolak, caranya begini gitu kan. Tafsiran itu yang berbahaya menurut saya. Nah, dampak ini yang tidak pernah diperhitungkan oleh sekarang aktor-aktor yang mendalami kerja luar negeri ini. Itu risikonya sampai muncul kemungkinan tafsir bahwa mereka ditolak. Bisa? Iya dong. Kalau 8 bulan apalagi dong. Oke. Kita pun sama. Misalnya seorang duta besar Indonesia baru diterima setelah 9 bulan. Atau setelah bekerja sampai mau pulang di akhir grimongnya tidak diterima bagaimana? Jadi ada ini beberapa kasus negara. Teman-teman saya juga. Nah itu kan menurut saya mekanisme yang prosedural itu tidak berjalan sesuai prosedural hanya karena lalai, hanya karena tidak ditangani secara profesional. Itu kan jelek sekali, Pak. Iya enggak? Pak, sebelum ke sana, Pak, saya dan mungkin para pemirsa Obor Rakyat ini perlu dijelaskan. Ketika seorang misalnya dari kita lah atau dari kita menunjuk Presiden Prabowo menunjuk seorang duta besar untuk satu negara sahabat. Katakanlah Mr. A. Ketika sudah ditetapkan oleh presiden, ketika dia kredensialnya belum diterima oleh kepala negara yang dituju, itu dia belum bisa on board. Iya, dia belum bisa bekerja secara maksimum. Dia tidak bisa bekerja misalnya dengan menteri yang lain. Tidak bisa menghubungi counterpart yang lain selain Menteri Luar Negeri misalnya. Oh, karena dia secara resmi belum diterima, belum menyerahkan surat kepercayaan. Namanya surat kepercayaan kan? Oke. Jadi disinilah ada mekanisme yang menurut saya harus dipahami. Makanya di situ kan sudah ada orang-orang Kemlu lama di kantor Pejambon juga. Mau ditanya gitu, masa sih nggak ada input, masa sih nggak ada outputnya? Jadi memang kalau memang ini berlangsung seperti ini ya saatnya mengganti Menteri Luar Negeri saat ini. Tidak ada kata lain. Kenapa menurut Bapak Pak Sugiono harus diganti? Ya karena menurut saya tidak profesional.
Bukan benci atau suka ya. Nggak profesional nih kayak gini. Tapi Memalukan. bahasa Perancisnya hebat katanya. Kata siapa? Kan gitu. Kata Mutia Habib. Kata siapa gitu. Kedua, ini bukan soal bahasa, ini Oh, soal oke. marwah negara gitu yang dibawa gitu loh. Iya kan? Kalau kita daripada menteri luar negeri yang idle, bahasanya idle gitu, tidak bekerja baik, ya sudah saatnya ganti menteri luar negeri yang lain. Masih banyak, orang Kemlu banyak. Ada Anies Mata yang juga layak. Kalau memang tidak mau yang lain, ya kan? Ada Hafaz, ada Dino, ada Tata, atau ada siapa lagi? Ada Ibu Retno masih, ada Marti. Why not? Gitu loh. Ini sehingga praktis presiden akan menjadi tenang bekerjanya karena ini Dibantu. individu-individu ini sudah terampil secara profesional untuk melakukan apa yang harus dilakukan oleh seorang menteri luar negeri gitu loh. Ke dalam maupun keluar gitu. Ini ada analisa nih Pak, Ya. ketika penyusunan kabinet. Dan saya sepakat dengan analisa itu bahwa nanti memang tidak akan ada menteri luar negeri. Karena yang akan bertindak sebagai Menlu adalah presiden sendiri. Teori itu menurut Pak Ple masuk akal nggak? Ya mungkin ada satu sisi yang berlebihan ya. Karena ya tidak mungkin. Kan tidak mungkin salaman aja jadi presiden merangkap menteri luar negeri. Bukan quote unquote maksudnya. Iya. Ya artinya menurut saya tidak akan berjalan gitu. Dua posisi ini yang berbeda gitu. Kan menteri luar negeri harus bicara dengan, kita punya dirjen, kita punya wamen, punya dirjen yang menyiapkan, dirjen punya direktur, direktur kan menyampaikan semuanya. Kan bottom up itu. Nggak harus selalu top down. Kalau presiden menjadi menteri luar negeri kan top down. Iya kan? Iya. Sementara yang namanya diplomasi dibangun dari bawah. Iya. Dari bawah itu. Bagaimana draft teksnya disiapkan, bagaimana kalimat-kalimatnya disusun, apa aja arahnya yang ingin disampaikan gitu. Iya. Presiden kan praktis, ini seorang amatir menurut saya gitu loh. Amatir ya. Amatir gitu karena memang kalau saya lihat dari sejarah ya Pak, yang saya ketahui Pak Adam Malik juga pernah menjadi Menlu ya, tapi selalu Menlu itu dijabat oleh tokoh senior lah. Iya. Bener nggak? Betul. Jadi dia secara marwah juga ketika counterpartnya dari negara lain jadi, juga. Ya itu mohon maaf dengan segala rupa ya, banyak hal yang orang-orang tidak kompeten dipaksakan menduduki posisi yang penuh dengan profesi, kadar profesi yang harusnya tinggi di situ gitu loh. Iya. Ini sekarang ada seorang contoh, Irene, dokter hewan, diangkat menjadi wakil duta besar di Beijing. Oh, saya malu belum tahu. Dia seorang dokter hewan. Dokter hewan. Oh iya. Tidak pernah mengerjakan pekerjaan yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri, diplomasi dan hal-hal yang menyangkut. Dia anak siapa gitu kalau nggak salah? Nggak tahu. Saya pernah dengar anak siapa gitu. Bukan, artinya memungut orang itu ya Mbok, kira-kira gitu. Dia seorang dokter hewan. Iya. Tidak memiliki pengalaman sama sekali, tidak memiliki sebagai diplomat, maupun berdiplomasi. Ditunjuk sebagai wakil duta besar di Beijing, di sebuah negara. Posisi yang di situ juga ada DCM-nya, ada Deputy Chief of Mission, wakil kepala perwakilan tuh ada. Orang Kemenlu, Kemenlu diplomat senior. Ini kan posisi yang redundant, yang menyulitkan orang bekerja gitu loh. Jadi menurut saya harus ada lah, kira-kira lah. Tanya dulu, ini bisa nggak, ini nggak, ini works nggak, ini bekerja, ini berjalan nggak, ini indah nggak, ini posisi kayak gini diperlukan nggak, jangan main dijejelin aja gitu loh. Jadi ada hal-hal yang menurut saya juga hitunglah marwahnya nih gitu loh. Iya. Kan tidak ada bisa satu posisi dua orang yang melakukan hal yang berbeda gitu. Kalau gitu saya bisa simpulkan kalau Dino itu memberi masukan masih lebih soft atau polite lah. Kalau Pak Ple lebih ini ya, ganti orangnya, ganti menlunya. Sudah, gitu jangan penyakit itu kan jangan dipelihara. Oh, oke.
Karena ini sudah menimbulkan satu problem dan problem itu dialami. Itu fakta loh. Bahwa nyangkut 8 bulan orang tidak diterima itu belum pernah kejadian sepanjang. Belum pernah. Biasanya paling lama berapa lama? Ya sebulan setengah. 2 udah bulan. diterima oleh kepala Tapi negara. Artinya proses ini kan berjalan. Kalau ini kan nggak ketahuan setelah dikritik buat baru semuanya terkesima bahwa ada persoalan itu. Gitu loh. Setelah Dino bicara baru diterima oleh Pak. Betul. Tapi kan ini kritik kita ini, kita harus disclaimer nih Pak Pli. Termasuk Obor Rakyat. Kita mengkritik Pak Prabowo ini karena rasa sayang kita ke Pak Prabowo. Iya. Bukan bermusuhan, bukan kebencian. Tapi dudukkan dalam proporsinya gitu. Ya, supaya Pak Prabowo juga lebih dibantu oleh orang-orang yang punya profesi itu, karena diplomasi itu profesi. Ya. Pak Sugiono kan bisa ditempatkan di posisi lain yang juga tidak kalah terhormat. Misalnya Menteri Pariwisata oke lah. Tapi jangan Menteri Luar Negeri. 2 hal yang sangat berbeda bobotnya gitu. Oh, iya. Mungkin karena Menteri Luar Negeri ini triumvirat, Pak. Ya mungkin juga. Jadi triumvirat itu kan seharusnya memang orang-orangnya presiden kan. Mungkin loh ya. Saya nggak tahu. Ya itu hak prerogatif lah. Udah selesai. Tapi saya setuju, Pak. Oke, Pak, sementara kita akhiri. Tapi rupanya Bapak punya banyak cerita nih, untold story. Jadi saya berharap setiap pekan, Bapak bercerita tentang peristiwa-peristiwa penting di negara-negara mana yang ada kaitannya dengan tiga. Terima kasih banyak. Pak Pli Priyatna, sehat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, demikian perbincangan kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan ini masukan penting bagi Presiden Prabowo dari seorang diplomat senior. Walaupun sekarang beliau sudah pensiun, saya kira masukan ini berangkat dari hati beliau demi kebaikan Pak Prabowo juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.